Perkenalkan, nama saya adalah Purnomo. Di sini saya akan menjawab tugas digital forensik yang telah diberikan. Pertanyaan pertama adalah alamat IP mana saja yang terlibat. Pertama-tama kita harus membuka WireShark terlebih dahulu, kemudian kita membuka file dump-nya. Di sini sudah ditampilkan pada data pertama, yaitu dengan protokol TCP mengirimkan paket yang bernama SCN. Paket SCN ini biasanya digunakan si penyerang untuk membangun koneksi kepada si korban. Jadi di sini saya menduga bahwasanya IP source ini adalah IP si penyerang dan IP destination ini adalah IP korban. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang host penyerang? Misalnya di mana lokasinya. Untuk mencari lokasi dari si penyerang itu sebenarnya cukup gampang. Kita hanya perlu menyalin alamat IP yang telah kita dapatkan di WireShark. Kemudian kita pergi ke website yang bernama dbip.com. Kemudian kita copy IP tersebut di halaman website ini. Di sini terdapat informasi dari lokasi penyerang. Penyerang berasal dari Amerika Serikat di kota Philadelphia. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak sesi TCP yang terdapat dalam file dump? Untuk melihat seberapa banyak sesi yang terdapat di dalam file dump, kita buka WireShark lagi. Kemudian kita menggunakan filter TCP. Kita hanya perlu scroll sampai bawah. Di sini terlihat bahwasannya sesi TCP itu ada 348 sesi. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tersebut? Kita buka WireShark lagi. Kita kembali ke atas. Data pertama ini adalah dimulainya penyerang menyerang korban. Dan data terakhirnya adalah selesainya penyerang menyerang korban. Itu memakan waktu sekitar 16 detik. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu sistem operasi mana yang menjadi target serangan dan layanan apa, kerentanan apa. Pada saat kita membuka file dump di WireShark, data pertama itu menampilkan port 1821 dan port 445. Jadi port 1821 ini adalah port source atau port sumber dari penyerang, dan port 445 ini adalah port korban, dimana port 445 ini adalah port SMB. Jadi port SMB ini digunakan untuk file sharing data pada Windows. Jadi penyerang ini menargetkan sistem operasi Windows dan kerentanannya itu ada pada port 445 pada SMB. Selanjutnya, dapatkah Anda membuat sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang? Simpelnya itu, penyerang menggunakan koneksi SMB untuk melakukan negosiasi dan setup session. Nih, kita filter SMB. Si penyerang melakukan negosiasi. Kemudian penyerang melakukan beberapa permintaan kepada layanan ISA RPC dan DSS setup, yang dimana ini merupakan domain yang digunakan untuk mengontrol Windows. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu kerentanan spesifik apa yang diserang. Dari analisa saya, berdasarkan port dan layanan yang diserang, kerentanannya adalah pada SMB port 445. Kemudian pada soal nomor 10, apakah ada malware yang terlibat? Apa nama malware tersebut? Dari data DUM, saya mengidentifikasikan bahwa terdapat percobaan serangan berbasis SMB. Tapi saya belum ada menemukan tanda yang menunjukkan malware tertentu. Jadi sepertinya penyerang tidak menggunakan malware, tetapi menggunakan script.
Kemudian soal nomor 11, menurut kalian apakah ini serangan manual atau otomatis? Serangan terhadap layanan SMB dan penggunaan protokol seperti NTLS-MP, DSS-Tab yang mengidentifikasikan upaya eksploitasi terstruktur. Jadi saya menduga serangan ini dilakukan secara otomatis.